Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Hania Fauza dari Skomi Cimsa FKUII. Nah, di sini dalam acara Pluripoten, Pluralitas Peran dan juga Potensi Dokter, di sini kita akan memaknai nih Hari Dokter Nasional. Jadi, dokter adalah profesi tenaga medis dan juga kesehatan yang memiliki peran sangat penting gitu bagi kesehatan dan juga kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Nah, seorang dokter memiliki peran dan juga pengetahuan serta keterampilan yang sangat amat dibutuhkan untuk edukasi, kemudian diagnosis, hingga menyembuhkan pasien. Nah, setiap tanggal 24 Oktober ini kita peringati sebagai Hari Dokter Nasional yang ditujukan atas dedikasi dari seorang dokter terhadap kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, Hari Dokter Nasional menjadi perayaan yang sangat penting gitu untuk dokter dan semua tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, pada peringatan tahun ini, kita dari Cimsa FKUII akan ngobrol-ngobrol santai nih bersama Dr. Hila. Nah, mungkin sebelum itu aku bacain dulu nih tentang profil dari Dr. Hila. Jadi, Dr. Nifty Ayu Dewi Mahila ini merupakan ibu dari 2 orang anak. Kemudian, Dr. Hila ini menempuh pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia dan juga menempuh pendidikan profesi dokter umum di Madiun serta menempuh dokter intensif di Sorong, Papua. Nah, Dr. Mahila ini menempuh pendidikan S2 Magister Ilmu Kedokteran Klinis UGM pada tahun 2019 sampai 2021. Nah, Dr. Hila juga menempuh program pendidikan dokter spesialis forensik dan juga mediko legal di UGM pada tahun 2019 sampai 2022. Nah, kemudian sekarang ini beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia dan juga merupakan dokter spesialis forensik dan juga mediko legal di RSI PDHI Yogyakarta. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja sambut Dr. Hila. Silahkan Dr. Hila. Halo. Halo. Oke. Oke, baik. Dokter, gimana nih dokter kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Oke, baik dokter. Mungkin sebelumnya kita tanya-tanya dulu ya dokter, gimana nih perasaannya gitu dalam Hari Dokter Nasional? Oke. Ya, jadi seperti yang udah kita ketahui ya, di mana sudah beberapa tahun terakhir ini memang peranan dokter itu kan bisa dikatakan menjadi hal yang sangat esensial gitu ya di kalangan masyarakat, walaupun mungkin profesi lain juga tidak kalah penting esensialnya. Nah, mungkin seperti yang sudah teman-teman ketahui juga gitu ya, bahwa sudah banyak gitu dokter-dokter yang kemarin berjuang dan gugur saat pandemi COVID gitu ya. Nah, mungkin dengan adanya Hardoknas ini kita bisa sedikit mengingat gitu terkait dengan jasa-jasa para dokter yang sudah berjuang, yang mungkin bisa dikatakan bisa menomorduakan bahkan menomorsekiankan kepentingan pribadinya hanya untuk mengabdi pada masyarakat. Iya, jadi memang peran dokter ini sangat besar ya dalam pengabdian di masyarakat gitu. Tapi sebelumnya Dokter Hila terima kasih Dokter Hila sudah mau menyempatkan waktunya di acara Pluripoten ini. Nah, mungkin gimana sih dokter? Dokter ini kan sebagai dokter klinisi, kemudian sebagai pendidik, kemudian menjadi orang tua juga. Nah, yang pertama gimana sih dokter memaknai dari Hari Dokter Nasional sebagai dokter klinisi gitu? Apalagi dokter ini kan juga spesialis forensik gitu, Dok. Oke, baik. Ya, jadi kalau secara basic science saya ya sebagai seorang dokter forensik, jadi memang harapannya ke depannya itu memang kita sebagai seorang dokter apapun profesinya itu bisa melakukan kolaborasi tidak hanya dengan sesama dokter aja gitu, tapi juga dengan lintas masyarakat, kemudian institusi, dan juga mungkin dengan semua pihak gitu dalam menjaga agar semua masyarakat ini bisa sehat begitu ya. Kemudian yang mungkin sudah sakit ya bisa disembuhkan dengan lebih optimal, ataupun mungkin kalau ranahnya forensik ya semoga masyarakat bisa mendapatkan keadilan tentunya di bidang forensik. Mungkin ada beberapa kasus yang saat ini masih banyak yang belum tertangani dengan maksimal ya, harapannya ke depannya akan bisa tertangani dengan lebih baik. Oke, baik. Jadi di sini tentang peran dari dokter spesialis forensik itu ya dok, yang memang sebenarnya sangat bermanfaat gitu dalam penegakan hukum dan juga keadilan gitu ya dok. Apalagi sekarang marak banget ya dok, kayak di dunia saya lihat dari sosial media itu memang lagi marak banget tentang kasus-kasus gitu. Betul. Nah, dokter ini kan sudah menjalani perkuliahan mulai dari preklinik, koas, sampai sumpah dokter, sampai sekarang udah jadi dosen gitu. Iya, betul. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran kenapa sih dokter itu tuh memilih ke arah forensik gitu. Iya. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat menarik gitu ya. Karena banyak sekali sebenarnya yang bertanya kenapa sih pada akhirnya memilih forensik gitu ya. Dari sekian banyak gitu, mungkin pilihan spesialisasi yang lain atau peminatan yang lain. Nah, sebenarnya saya pribadi memang tertarik dengan dunia forensik itu sudah sejak kurang lebih
semester 4 lah, sekitar itu ya. Jadi sejak pendidikan preklinik memang sudah tertarik ke bidang forensik. Ada banyak alasan sebenarnya, Mbak. Jadi mungkin kalau mahasiswa ataupun dokter yang lain gitu ya, mungkin menganggap bahwa oh kayaknya besok kalau saya udah jadi dokter atau mengambil spesialisasi itu langsung yang ingin berhadapan dengan masyarakat untuk menyembuhkan ataupun menangani sebuah penyakit begitu ya. Tapi saya melihat sisi unik dari forensik ini, di mana sisi forensik itu ya mungkin seperti yang sudah teman-teman ketahui gitu ya. Semua pasiennya forensik ini kan baik hidup ataupun meninggal itu kan kasus-kasus yang tidak wajar gitu ya. Artinya kasus yang berhubungan atau erat kaitannya dengan kasus pidana. Nah, saya menganggap turut prihatin gitu ya. Kenapa selama ini tuh banyak sekali case-case yang harusnya bisa tertangani dengan maksimal gitu ya. Tapi tidak tertangani dengan maksimal karena masih kurangnya SDM dari spesialis forensik ini gitu. Terutama waktu itu masih banyak mungkin spesialis forensik itu ciri khasnya adalah laki-laki begitu. Kemudian ciri khasnya adalah dari instansi kepolisian begitu ya. Nah, akhirnya saya tertarik, saya ingin mengabdikan hidup saya gitu ya untuk menangani kasus yang mungkin tidak banyak orang lirik gitu karena mungkin dianggap ya resikonya lebih besar gitu ya karena kan berhubungan dengan kasus pidana dan sebagainya. Ya mungkin itu sih singkatnya. Oke. Jadi memang udah punya ketertarikan ya, Dok, Iya, bahkan betul. dari semester 3 gitu. Iya, Berarti 3-4 lah. 3-4 sekarang kita semester 3 gitu. Tapi kita juga masih bingung gitu mau Betul. spesialis ke arah mana gitu. Nah, tadi dokter juga sempat menyinggung tentang jadi dokter itu melihat potensi unik dari spesialis forensik yang gitu yang masih sepi gitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut sih, Dok, gimana gitu tadi? Oke, potensinya ya. Ya, jadi sebenarnya kalau mungkin kita melihat sisi forensik secara awal mungkin orang-orang hanya akan berpikir oh forensik, spesialis forensik itu kerjaannya cuma otopsi gitu ya. Tapi ternyata setelah saya semakin banyak belajar gitu ya terkait dengan spesialisasi ini, ternyata lingkupnya sangat luas gitu. Baik itu pasien hidup, di mana kita sekarang mengetahui banyak sekali kasus kekerasan, baik itu penganiayaan, kekerasan seksual, ataupun mungkin sekarang yang sedang marak itu paternity test gitu ya, untuk mengetahui ini tuh ayah biologisnya siapa, kayak gitu kan. Itu kan kasusnya yang sedang marak sekali dan itu masuk ke dalam ranahnya forensik gitu. Nah, terus selain itu sebagai seorang dokter forensik juga ya otopsi udah termasuk ya, kalau itu udah pasti udah banyak masyarakat tahu gitu. Tapi sisi lain dari forensik ini, selain kita bisa menjadi klinisi, kita juga bisa menjadi peneliti ataupun dosen gitu ya. Karena di situ banyak sekali peluang-peluang penelitian yang bisa kita kembangkan gitu. Ya sebenarnya kalau menurut saya pribadi gitu ya, setelah mempelajari banyak hal di dunia forensik yang menurut saya masih banyak sekali yang bisa dieksplor gitu. Karena di Indonesia masih butuh banyak ahli toksikologi, ahli DNA, kayak gitu ya, bahkan ahli antropologi forensik dan sebagainya, yang mana itu memang masuk ke dalam ranahnya forensik. Jadi teman-teman emang forensik ini sebenarnya luas banget ya, nggak hanya yang kita tahu kan masyarakat awam cuman otopsi, Ya, ternyata betul. barak ya, banyak banget mulai dari edukasi bisa ya, Dok ya, kemudian tentang sekarang ini lagi masuk kasus-kasus tentang kekerasan seksual, kemudian tentang pencarian dari ayah biologis, tes DNA juga bagian dari forensik ya, Dok. Oke, mungkin jadi dokter ini memang melihat suatu potensi gitu dan juga kekhasan gitu di dunia forensik yang masih bisa digali dan juga masih perlu gitu sumber daya manusia yang ada di dalam spesialis forensik gitu. Nah, mungkin dokter di forensik itu kan memang luas sekali ya, Dok. Mungkin ada nggak sih, Dok, kayak pengalaman yang paling berkesan gitu, Dok, selama dokter jadi spesialis forensik selama ini? Oke, iya, pengalaman yang paling berkesan ya. Jadi mungkin tidak hanya saat jadi spesialis ya, tapi dalam proses residensi juga gitu ya. Saya punya banyak, sebenarnya mungkin kalau dibilang pengalaman yang menarik cukup banyak, tapi yang paling saya ingat itu sempat ada satu kasus. Kasus ini tuh jadi penemuan jenazah ceritanya, penemuan jenazah tanpa identitas saat itu, tanpa identitas, jadi kondisinya sudah dalam kondisi yang kurang baik gitu ya, karena ditemukan itu perkiraan kematiannya mungkin sudah sekitar 7 hari, kurang lebihnya 7 hari, jadi mungkin teman-teman sudah bisa membayangkan ya kondisinya seperti apa. Nah itu tanpa identitas, tapi dari hasil pemeriksaan ini kami temukan ini wanita, kemudian usianya rentangnya sekitar ya 25 tahun begitu. Nah, ditemukan beberapa luka di bagian tubuhnya dan ada beberapa usaha memang yang untuk menghilangkan identitas begitu. Nah, kemudian
karena saat itu sidik jarinya itu sudah hilang, karena kan sudah 7 hari ya, dan ada memang beberapa usaha sepertinya dari pelaku ini menghilangkan sidik jari. Jadi kayak pelakunya udah profesional gitu. Nah, itu akhirnya kita lakukan pemeriksaan cukup lama ya waktu itu, dan akhirnya kita menggunakan beberapa teknik, akhirnya ketemu identitasnya. Ya waktu itu curiga kayaknya beberapa, kemudian setelah 3-5 hari lah kurang lebih, kita otomatis kita kerjasama ya dengan institusi kepolisian untuk mencari kira-kira ada yang kehilangan dengan ciri-ciri seperti ini tidak gitu. Dan saat dicari ternyata ada keluarga korban yang bilang kehilangan dan ciri-cirinya mirip gitu dengan si jenazah ini. Nah, waktu itu akhirnya kita temukan itu berdasarkan keterangan, alhamdulillah sekali gitu ya, ada satu ciri-ciri bekas luka operasi di bagian kaki yang itu dikenali sama si keluarga dari pasien. Kemudian kita lanjutkan dengan tes DNA dan ternyata match. Ya itu sih sebenarnya, jadi ternyata orang tuanya ini sudah mencari, karena anaknya ini sebenarnya sudah hilang sekitar 15 hari gitu, dan sudah pasrah lah istilahnya, udah tidak berharap apa-apa, tapi akhirnya kita bisa menemukan identitas dari anak itu. Oke, berarti jadi sebagai dokter forensik juga punya apa ya dok, kayak perasaan yang senang gitu, bisa membantu orang lain, apalagi kan biasanya kasusnya dari orang hilang gitu, apalagi bisa membantu keluarga kayak ini, akhirnya ketemu walaupun memang sudah kondisi mungkin udah meninggal gitu ya dok, gitu. Mungkin kita kan tadi udah membicarakan tentang pengalaman ya dok. Ada nggak sih dok tentang tantangan yang paling berat gitu selama menjalani mulai dari koas sampai forensik gitu? Iya. Oke. Sebenarnya saya yakin teman-teman di sini pasti akan merasakan tantangan itu. Jadi tantangan setiap orang kan pasti beda-beda ya. Tapi saya yakin semua mahasiswa kedokteran tuh memiliki tantangan tersendiri dari mulai proses pendidikan sampai nanti akhirnya menjadi seorang dokter gitu. Tapi kalau bagi saya pribadi ya, kalau koas mungkin sama dokter umum mungkin belum terlalu berat, karena pas saat itu mungkin saya masih belum menikah gitu ya. Jadi tantangannya lebih ke manajemen waktu diri sendiri. Nah, tantangan terberat itu justru saat saya PPDS sampai dengan proses PPDS. Karena pas PPDS itu saya dan suami kebetulan PPDS bareng. Kami masuk di angkatan yang sama, kemudian anak kami waktu itu masih usia sekitar 2 tahun. Jadi tantangannya luar biasa karena residen kan ada jaga, kemudian kasus forensik ini bukan kasus yang bisa diprediksi, artinya tiba-tiba gitu ya dok ya? Betul, jadi harus meninggalkan anak gitu ya, kadang anak lagi sakit pun kita nggak bisa izin gitu ya. Itu sebenarnya tantangan yang luar biasa sih bagi saya pribadi gitu ya, karena kebetulan ya itu dua-duanya memang sedang menjalani proses residensi, jadi ya manajemen waktu dan plus pengertian itu harus benar-benar saling mendukung gitu. Kalau misalnya saya jaga ya, kalau bisa pas suami sedang nggak jaga, jadi kita manajemen waktu gitu. Tapi kalau lagi dapat kasus bersamaan ya mau nggak mau harus berangkat semua ya dok gitu. Oke, baik dokter. Tadi kan dokter juga sempat mention tentang manajemen waktu. Mungkin nanti kita bahas ya dok. Oke, nah sekarang forensik ini kan memang sangat berhubungan erat dengan hukum ya dok. Nah gimana sih hubungan antara forensik dengan hukum? Apalagi kan memang forensik ini kan tujuannya untuk penegakan hukum dan memberikan keadilan gitu bagi masyarakat di Indonesia gitu. Ya, oke. Ya benar sekali. Jadi seorang dokter forensik itu kan memang sekarang ini kan gelarnya forensik dan mediko legal ya, di mana kita juga memiliki peranan dalam mediko legalnya gitu. Nah, jadi sebenarnya ya itu tadi, kita harus menjalin kerjasama, tentunya tidak bisa lepas ya antara forensik dengan institusi kepolisian ataupun aparat yang lain, sebenarnya tidak bisa lepas gitu. Nah, dari sisi medis, mungkin teman-teman di sini juga sebenarnya nanti akan pasti berhubungan gitu ya dengan forensik, karena ada beberapa level kompetensi pemeriksaan forensik di dokter umum gitu ya. Nah, gimana kita misalkan untuk mengungkap keadilan yang sebenar-benarnya gitu, atau menegakkan hukum ya, dengan cara kalau kita sebagai seorang dokter ya kita harus paham dulu nih konsepnya gitu. Makanya saya selalu wanti-wanti ke teman-teman minimal tahu bagaimana cara pemeriksaan yang benar gitu ya, yang tepat itu seperti apa, karena dengan hasil pemeriksaan kita ini yang nantinya akan dibawa ke pengadilan gitu. Dan itu akan menjadi salah satu barang bukti yang bisa menunjang dalam proses penegakan hukum. Artinya kalau misalnya kita sendiri juga tidak kompeten atau mungkin tidak begitu memahami, yang harusnya itu menjadi barang bukti akhirnya jadi bias, jadi hilang, sehingga proses di
pengadilan juga akan terganggu kan, istilahnya misalnya gini nih, oh harusnya pelaku bisa kita tuntut dengan hakim misalkan, hakim tuntut dengan pasal penganiayaan berat misal gitu, tapi karena kita tidak kompeten atau kurang teliti dalam melakukan pemeriksaan, itu justru bisa turun nih, oh cuma jadi penganiayaan ringan misal gitu, itu kan akhirnya jadi apa ya, kurang memberikan hak ya kepada si korban begitu. Oke, jadi berarti kompetensi gitu dari seorang dokter spesialis forensik tuh memang harus sangat-sangat dikuatkan ya dok. Apalagi kan ini kan menyangkut dari keadilan masyarakat gitu, keadilan seorang yang mungkin dia udah nggak bisa speak up lagi gitu kan, dia kan udah meninggal gitu ya dok, tidak bisa speak up lagi, tidak bisa cerita apa sih yang terjadi dengan dia. Jadi emang kompetensi dari dokter spesialis forensik ini memang harus sangat diutamakan. Nah tadi dokter kan udah ngebahas tentang manajemen waktu ya dok, apalagi dokter ini juga waktu menempuh spesialis forensik juga udah mempunyai seorang anak ya dok ya. Nah gimana sih dokter bisa membagi waktu mungkin dari klinisinya dan juga dalam membagi waktu dengan anak gitu dok? Oke, ya. Jadi sebenarnya kalau untuk masalah bagi waktu ini kita memang ada kayak semacam kesepakatan gitu ya. Saya dan suami sama-sama spesialis forensik kebetulan, dan memang kalau saat ini kita membagi, jadi suami karena sudah ngajar juga di Fakultas Kedokteran swasta di Jogja juga. Kemudian saya juga ngajar di FKUII, kemudian suami udah praktek di 3 rumah sakit nih. Nah, jadi kami memiliki kesepakatan saya tidak boleh memegang lebih dari 1 rumah sakit. Jadi saya hanya di 1 rumah sakit dan 1 FK. Karena apa? Karena ya itu tadi biar bisa bagi waktu sama anak. Karena kan kalau misalnya suami udah sibuk, nggak mungkin ya, nanti anak nggak kepegang gitu. Terus lebih ke ya kesepakatan misalnya saya dengan anak gitu, hari apa aja sih kita ambil libur gitu. Biasanya kalau saya membagi dengan jadwal di rumah sakit, saya selalu sampaikan bahwa di sini saya memiliki kewajiban kan di FK, karena sebagai dosen tetap ada jam wajibnya, jadi saya selalu usahakan untuk ke rumah sakit setelah jam wajib di FK, kecuali kasus-kasus yang memang darurat ya, misalnya kayak kasus on call, kasus kekerasan yang harus tertangani segera, nah itu di luar konteks ya, tapi selama ini biasanya kalau kasus forensik masih bisa kita atur karena saya praktek biasanya dengan perjanjian. Oke, jadi emang udah dibagi ya dok, kayak ada rundown-nya sendiri-sendiri. Betul sekali. Ini untuk pendidik, kemudian di sini untuk waktu di rumah sakit, kemudian untuk anak gitu. Jadi juga ada kolaborasi dengan suami ya dokter ya. Oke, tadi kan dokter juga sempat mention kalau dokter ini sebagai dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Nah, dokter kan dulu juga merupakan alumni dari FKUI. Nah, gimana sih dok perasaannya dulu menjadi mahasiswa di sini dan sekarang udah menjadi dosen gitu? Ya, jadi kalau perasaannya tentu sangat bersyukur ya. Karena dari zaman S1 sampai koas, kemudian pada akhirnya sekarang kembali lagi gitu ya. Saya selalu merasakan kenyamanan di sini. Kenyamanan dalam tanda kutip ya, walaupun mungkin namanya sebuah perjalanan nggak ada yang mulus-mulus ya. Nggak mungkin nyaman terus, pasti ada rasa nggak nyamannya. Nah, tapi kalau saya pribadi merasa kalau ditanya FKUI ini apa bagi saya, FKUI ini bagi saya adalah rumah gitu. Dimana saya punya banyak sekali kesempatan untuk berinteraksi dengan guru-guru yang sangat luar biasa, kemudian saya banyak sekali mendapatkan pelajaran dan pengalaman di FKUI ini gitu. Jadi ya sebenarnya nggak nyangka juga bakal balik ke sini gitu, karena dulu nggak pernah terpikir juga gitu. Bahkan saya tuh bener-bener kepikir mau masuk FKUI itu ya setelah selesai gitu ya. Dulunya nggak sempat kepikir akan kembali karena kebetulan saya bukan tutor di sini ya. Awalnya kan bener, kalau mungkin dari tutor kan udah kebayang akan kembali gitu. Saya bukan tutor di sini karena sempat kerja di luar. Nah, kemudian saat diminta kembali lagi dan dikasih amanah untuk menjadi dosen tetap, ya tentunya sangat bersyukur gitu, karena dulu saya bisa mendapatkan ilmu basic untuk ilmu kedokteran dari FKUI, dan sekarang tugas saya untuk kembali sharing ilmu dengan teman-teman di FKUI. Nah itu saya dan juga teman-teman kagum banget sih dok, apalagi sekarang dokter udah menyampaikan ilmu yang udah dokter dapatkan mulai dari S1 di UI, kemudian waktu di UGM juga ya dok. Nah mungkin dalam peran sebagai dokter forensik nih dok, gimana sih dokter itu bisa membuat mahasiswa tertarik ke arah forensik, apalagi kan kalau melihat dokter spesialis forensik itu kan masih sedikit ya dok, belum banyak gitu, apalagi wanita gitu, masih banyaknya itu yang pria gitu. Betul. Ya, jadi sebenarnya mungkin kalau kita melihat fenomena peminatan forensik gitu ya. Jadi sebenarnya di Indonesia itu kan baru ada beberapa ya, belum banyak
universitas negeri yang memiliki spesialisasi forensik. Kayak di Jogja ya, Jogja dan sekitar tuh yang paling UGM, Undip, UNER gitu ya, itu se-Jawa, terus Unpad gitu yang memang ada spesialis forensik. Jadi dan setiap angkatan penerimaan itu biasanya memang dibatasi, jadi tidak banyak, sekitar mungkin kisarannya 3 sampai 4 per angkatan gitu, kalau ya itu per angkatan ya gitu. Jadi memang bisa dibayangkan gitu ya, lulusannya pun pasti akan dibandingkan yang pensiun tuh kayak kejar-kejaran gitu kan. Yang ada yang pensiun misal berapa, kemudian yang masuk berapa gitu ya, itu kejar-kejaran. Tapi saat ini sebenarnya kalau saya melihat adik-adik saya yang di UGM gitu, itu sebenarnya sudah banyak yang perempuan gitu. Jadi antara jumlah perempuan dan laki-laki sekarang udah mulai imbang. Bahkan lebih banyak, sempat ada satu angkatan itu yang lebih banyak perempuannya gitu. Nah, kalau misalnya bagaimana cara membuat teman-teman tertarik gitu ya. Iya. Ya kembali lagi, sebenarnya kalau passion itu kan kembali dari hati masing-masing gitu ya. Karena mungkin teman-teman sudah punya beberapa pandangan. Tapi kalau saya sebenarnya lebih sering membagikan pengalaman. Maksudnya sharing pengalaman saya selama proses residensi, kemudian sampai sekarang jadi spesialis, itu saya bagikan pengalaman. Karena kalau menurut saya untuk teori, membuat seseorang mahasiswa suka gitu ya, itu kembali lagi gitu ke hati masing-masing. Dan kalau teori kan bisa dipelajari, tapi lebih ke pengalaman bagaimana yaitu tadi kita kalau misalkan di jenazah itu, saya selalu mengungkapkan bahwa ada rasa kepuasan tersendiri karena si jenazah itu kan sudah tidak bisa berbicara, tapi kita bisa mengungkap seakan-akan jenazah ini bisa berbicara dengan kita tanpa kita melakukan anamnesis kan. Kemudian kalau di bagian lain, anamnesis itu akan menegakkan diagnosis sekitar 70 bahkan lebih, 70% atau lebih gitu ya. Tapi kalau di kasus-kasus forensik, kasus jenazah, kita nggak akan mungkin dong bisa tanya gitu ya. Kita mungkin akan tanya hanya ke saksi dan sebagainya, tapi itu pun tidak, bukan kita menjadikan sumber data yang primer gitu. Tapi dengan apa yang kita lihat, kita analisis, kita bisa mengungkap, bahkan kita bisa menarik, kayak seakan-akan memvisualisasikan, ini orang sebelum meninggal ini kenapa sih? Dia tragedinya seperti apa? Itu kita bisa memvisualisasikan dengan hasil pemeriksaan. Kemudian yang terakhir, kalau untuk kasus hidup, biasanya saya sharingkan adalah kasus-kasus korban penganiayaan ataupun kekerasan. Ini kan biasanya mereka datang tuh dalam kondisi yang depresi, trauma gitu ya, cemas dan sebagainya. Otomatis sangat sulit untuk kita anamnesis dengan kooperatif gitu. Nah, memang agak uniknya di forensik ini kita anamnesisnya jarang sekali dengan pasien langsung gitu ya, tapi dengan keluarga dan sebagainya. Kemudian kita perlahan, sistemnya kita perlahan, jadi sambil jalan sambil cari data kayak gitu. Kemudian kembali lagi kita melihat dari perlukaan ataupun temuan-temuan saat kita lakukan pemeriksaan. Ya mungkin itu yang sering saya sharingkan gitu, artinya kalian bisa melihat sisi lain yang mungkin tidak semua orang atau semua dokter tuh bisa lihat gitu. Oke. Jadi memang benar ya, Dokter Hila ini suka banget sharing tentang pengalaman. Apalagi kalau kuliah itu, kalau misalnya dosennya Dokter Hila tuh semangat gitu dok, rasanya kayak pas nanti Dokter Hila cerita gitu yang seru. Nah itu tuh memang sebagai motivasi sendiri gitu dok. Nah mungkin dokter ada nggak sih, tadi kan dokter bilang kalau misalnya di semester 3 udah mulai ada passion ke situ. Nah mungkin Dokter Hila bisa sedikit berbagi nih, gimana sih cara mengenali dari passion kita? Oke. Ya, nah mengenal dari passion ya, sebenarnya saat semester 3 itu saya juga masih beberapa sih, maksudnya masih pengen A, pengen B, pengen C, apalagi mungkin semester 3 tuh baru awal patologi ya, Iya, betul, baru mempelajarinya mungkin belum terlalu banyak gitu. Tapi kan kita sudah tahu nih, udah mulai tahu, oh di kampus ini ada dosen A, B, C, D gitu ya. Terus saya memang dari awal tuh sering lihat kira-kira spesialis itu kerjanya ngapain kayak gitu. Nah waktu itu saya punya sedikit cerita kenapa awal mula saya tuh tertarik gitu ya. Waktu itu saya di semester 3 itu saya lupa di case apa, kuliah apa saya lupa, tapi memang ada dosen tamu. Dosen tamu dari UGM, beliau spesialis forensik gitu ya. Kemudian beliau tuh menceritakan tentang pengalamannya. Entah kenapa saya merasa ini kayaknya seru ya gitu. Maksudnya cocok gitu. Betul, kayaknya ini unik nih. Maksudnya kita itu tidak banyak berbicara tapi kita bisa mengungkap banyak fakta kayak gitu ya istilahnya. Nah, saya kan tipe orang yang suka dengan hal yang kayak apa ya? Bukan meneliti ya. Kalau bisa dibilang meneliti bisa juga, tapi lebih suka kayak teka-teki gitu ya. Kayak memecahkan sebuah teka-teki gitu kayak. Iya gitu. Jadi, saya memang tertarik di situ. Nah, kemudian semakin
setiap hari saya akan otomatis kan blok makin naik ya, blok makin naik, semester makin naik gitu. Sampai akhirnya di semester akhir, kemudian masuk koas gitu kan, itu masih ada beberapa pilihan sebenarnya antara A, B, C gitu. Kemudian saat masuk stase forensik, kan setiap koas ini sebenarnya nanti teman-teman ketika koas akan mulai menguatkan passion masing-masing. Iya, betul Akan banget. menemukan, oh rasanya jadi spesialis itu gini. Oh kalau spesialis ini tuh oke, mungkin kegiatannya banyak, tapi tindakannya rumit misalnya, atau oh ini tindakannya banyak tapi bisa lah nggak terlalu rumit, ya itu kan persepsi orang Maksudnya masing-masing. Nah saat saya masuk stase forensik makinlah ketemu nih gitu. Waktu itu saya dapat di home base, kan home base saya Madiun, kemudian stase forensik saya di Rumah Sakit Bayangkara Semarang, waktu itu belum ada di sini gitu ya. Di sana kita ketemu dengan beberapa teman-teman dari fakultas kedokteran lain, kemudian saya dapat kasus-kasus yang menarik gitu, kasus pembunuhan, kasus bongkar makam gitu ya. Terus saya merasakan kayak ini dokter ini bisa mengungkap sampai tahu ini penyebab kematiannya apa, waktu kematiannya berapa lama, kemudian lukanya ini karena luka apa, misalkan kayak oh ini luka tusuk, oh ini luka bacok, itu hanya dengan beliau memeriksa tanpa bertanya gitu. Nah dari situ saya ngerasa kayak oh oke, ini beneran teka-teki yang harus dipecahkan gitu, dan nggak tahu kenapa sih saya merasa memang passion saya di situ. Nah setelah itu saya udah mulai pendekatan ke beberapa dosen forensik di FK gitu kan, untuk dapat rekom, terus tanya buku apa sih yang kira-kira bisa saya pelajari. Jadi selama internship itu saya milih di Papua karena kasus kekerasan sangat banyak. Jadi saya banyak sekali menemukan kasus-kasus forensik sebenarnya di sana, walaupun mungkin tidak sekompleks itu gitu. Nah makinlah suka. Oke, berarti memang dokter ini suka yang teka-teki gitu dok, apalagi teka-teki yang bisa menolong orang gitu ya dok. Terus apalagi tadi memang sempat ngelihat kok internshipnya di Papua gitu, jauh banget. Jadi memang untuk tujuannya untuk membantu gitu, apalagi di Papua kan masih jarang dokternya, masih tenaga kesehatannya juga masih sedikit, nggak seramai yang ada di Jawa gitu. Mungkin ini pertanyaan gini dok, kalau misalnya lagi mengajar ya dok, kalau kita kan tahu kalau misalnya di FK itu kan ada tutorial, ada medik misalnya, tabrakan gitu dok dengan kasus forensik, apalagi kalau misalnya forensik kan kadang suka tiba-tiba ya dok. Nah itu pernah nggak dok, dan gimana sih dokter bisa mengatasinya gitu, manage waktunya juga? Oke, bener, pernah banget ya, jadi bahkan cukup sering gitu ya. Cuma memang kebetulan saya saat memutuskan untuk menjadi seorang dosen tetap di sini, otomatis sudah sepakat dengan tanggung jawab ya, gitu. Nah sehingga saya memang saat ini itu memilih di rumah sakit yang dalam tanda kutip kasus untuk kematian yang butuh otopsi itu tidak banyak. Jadi banyaknya adalah kasus-kasus forensik klinik, artinya kasus-kasus yang pasien hidup gitu ya. Dari mulai tadi kasus kekerasan, penganiayaan, kemudian kasus DNA paternity atau paternity test kayak gitu ya. Nah itu sehingga biasanya kalau saat ini karena basicnya pemeriksaan luar jenazah ataupun kasus-kasus kekerasan ini sebenarnya kan kompetensi dokter umum. Iya, betul. Biasanya dokter IGD akan konsul ke saya via on call lewat telepon, kemudian biasanya nanti saya minta dokter umum untuk melakukan assessment terlebih dahulu, dan saya pandu ya kalau itu misalnya kasus yang ringan gitu. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan setelah saya selesai dari sini gitu. Jadi kita minta tetap pasien ditangani terlebih dahulu, kemudian nanti untuk istilahnya apa ya, kayak kontrol lagi ya, follow up lagi, itu biasanya setelah jam kerja saya, nanti saya ke rumah sakit gitu. Jadi memang selama ini seperti itu. Jadi memang karena tanggung jawabnya udah besar di UII juga, jadi memang sengaja ngambil rumah sakit yang nggak tiba-tiba mendadak gitu, sebenarnya kasus klinis yang orang hidup ya dok. Betul sekali. Nah mungkin kita lanjut ya, dokter ini kan juga sebagai orang tua ya dok. Nah mungkin kan pekerjaan dokter kalau misalnya orang anak kecil kan masih kurang tahu gitu ya tentang forensik itu apa, apalagi kedua orang tuanya dokter dan juga suami juga merupakan dokter spesialis forensik gitu. Nah gimana sih dokter menjelaskan terhadap anak tentang pekerjaan dokter ini gitu? Oke, ya. Nah ini sebenarnya tantangan yang cukup menantang bagi kami ya gitu. Karena kan pasien-pasien kami ini bukan pasien yang normal ya gitu ya. Jadi dari awal kami masuk residensi, sebenarnya dari awal dia bayi itu, anak saya bayi, anak saya yang pertama bayi itu sudah sering kami ajak ke rumah sakit. Jadi waktu itu kan saya sempat jadi dokter jaga, jadi saya ajak sama babysitternya gitu. Jadi dia mulai tahu nih, oh ibunya tuh profesinya dokter, ayahnya profesinya sebagai seorang dokter dan sebagainya. Nah saat residensi ini
kita mulai kenalkan dengan dia gitu. Apa sih dokter forensik gitu, dengan ya pengenalannya tidak langsung ekstrim tapi sesuai dengan tahapan gitu Tahapan ya. ya, anak kecil Nah, gitu makin ya. lama dia akan bertanya karena kan kebetulan dia suka buka-buka handphone saya gitu ya, Oh suka iya. buka laptop gitu kan. Jadi mungkin dia sempat melihat beberapa foto-foto yang mungkin bagi eh, orang lain itu tidak lazim untuk dilihat gitu. Tapi saya tidak menganggap itu sebagai hal yang tabu buat anak saya. Maksudnya saya tidak melarang gitu anak saya untuk mengetahui, karena bagaimanapun juga dia harus tahu profesi orang Orang tuanya tuanya seperti seperti apa ini ya. gitu. Jadi suatu ketika tuh pernah gitu saya dan suami ada pemeriksaan penemuan jenazah di TKP gitu ya, waktu itu di hutan di daerah Gunung Kidul. Nah, anak saya tuh nggak bisa ditinggal ceritanya gitu waktu itu. Terus karena masih kecil, terus saya ajak, tapi dia nggak turun dari mobil gitu ya. Kemudian dia bertanya-tanya gitu, itu apa yang di kantong jenazah itu apa? Kemudian itu kenapa ada begini, kenapa begitu, dia bertanya. Kemudian saya akan menjelaskan dengan cara ya itu manusia, semua manusia pasti akan kembali seperti itu. Terus ya pasti ada pertanyaan, kenapa sih kok Itu di kantong gitu orang misalnya. tuanya ini periksanya bukan di kasus yang hidup gitu, seperti dokter yang lainnya yang mungkin pakai stetoskop Iya, gitu-gitu ya, yang seperti anak kecil pahami gitu. Nah, saya bilang dokter itu banyak gitu, pilihannya tuh sangat banyak gitu. Jadi saya menceritakan tentang orang tuanya, misalnya profesi orang tua ini sebagai seorang dokter yang memang mungkin sedikit berbeda dengan yang lain, tapi dengan tujuan yang sama, yaitu membantu dan mengabdi pada masyarakat begitu. Ya, alhamdulillah sih lama-lama jadi tahu, jadi udah nggak takut lagi misalkan dia ngelihat foto yang kurang layak untuk Banyak. dilihat bagi orang lain, itu dia udah tahu gitu. Bahkan beberapa kali dia sering ikut juga kalau saya ke rumah sakit gitu. Oke. Jadi memang berarti anak yang dokter itu juga udah tahu ya pekerjaan Iya, dari kedua orang sudah tuanya. tahu. Bagi kalau misalnya anak kecil itu kan menganggap dokter itu pakainya jas putih Iya, di rumah sakit betul gitu. sekali. Buka praktek gitu Iya, biasanya betul, dokter betul, periksa betul. pakai stetoskop gitu. Jadi mungkin emang tantangannya di situ ya dok, Benar menjelaskan ke sekali. anak dan akhirnya anaknya juga akan tahu sendiri gitu. Apalagi sering membuka HP ya kata dokter Hila tadi, Betul dan juga sekali. sering ikut Sering ternyata. ikut, betul. Oke, nah terus kan tadi dokter sempat bilang kalau misalnya sejak waktu pendidikan spesialis dan juga sekarang suami dokter juga merupakan dokter spesialis forensik juga gitu, dan dulu juga udah bersama gitu. Iya. Nah, bisa diceritain nggak sih dok, gimana sih kerjasama antara suami dan sebagai partner dalam suatu pekerjaan juga gitu dok? Oke. Iya, jadi kebetulan saya dan suami itu masuk pendidikan residensi itu posisi udah punya anak ya, udah menikah. Jadi bukan cinlok ya. Mungkin orang pada tahu ya, wah ini cinlok nih gara-gara di forensik terus baru nikah. Enggak, jadi posisi saya udah punya anak sama suami, dan kami kalau untuk kerjasama dari mulai sebenarnya nggak hanya saat ini ya, nggak hanya saat residensi. Jadi kebetulan saya internship itu satu rumah sakit. Suami saya nggak internship. Suami saya jadi dokter di rumah sakit tempat saya internship. Oh gitu. Tapi waktu itu sebenarnya suami saya pun baru. Jadi kami berdua itu kayak yang oke deh kita coba-coba cari di Papua gitu. Kemudian suami saya apply, ternyata di sana ada lowongan dokter. Kemudian saya internship di sana. Nah, dari situ sebenarnya kita udah mulai kerjasama nih gitu. Kebetulan kan saya 2 minggu di Papua saya positif hamil nih. Jadi tuh pengennya sebenarnya hamilnya entar gitu loh, Nanti pas dulu. udah mau balik gitu. Tapi ternyata Allah kasih jalan lain. Jadi kita udah mulai kerjasama di situ. Nah, yang kerjasama yang paling penting sebenarnya gimana kita mengkomunikasikan segala sesuatunya. Jadi misalnya dari mulai tugas saya tuh yang utama apa, tugas suami yang utama apa, kemudian kita cari jalan tengah gitu. Misalnya kalau sekarang ya, kita bicara sekarang aja. Kalau misalnya di kasus-kasus suami saya sedang menangani kasus, kemudian saya sedang menangani kasus, kita memang saling sharing gitu terkait dengan kasus apa yang suami saya dapat, kasus apa yang saya dapatkan gitu. Tapi artinya ini tidak mempengaruhi profesionalisme kami. Misalnya kami dijadikan di satu tim, kami akan bekerja sama secara profesional, bukan sebagai suami dan istri begitu. Oke, jadi memang sebagai suami istri juga akan saling sharing gitu ya dok, Betul. dari kasus yang apa dokter dapatkan, kemudian apa yang suami dokter Ya, dapatkan. betul sekali. Terus kalau misalnya di kerjasama bareng juga akan tetap profesional gitu, sebagai Betul sekali. partner pekerjaan, bukan Iya. sebagai suami istri gitu Betul. kasusnya. Oke, mungkin dokter ini kan juga sebagai dokter spesialis forensik itu tuh sangat apa ya dok, memberikan insight gitu ya dok, apalagi bagi orang-orang yang
awam yang belum tahu gitu. Nah, dokter ini kan kalau saya lihat di profil WA itu kan punya apa itu namanya dok? Elza Mortuary Care. Nah, itu apa sih dok? Mungkin bisa diceritakan. Oke, ya jadi Elzila Mortuary Care ini adalah semacam layanan home care, tapi untuk perawatan jenazah. Nah, jadi itu berangkat lagi dari keprihatinan kami saat pandemi. Jadi saat pandemi itu banyak sekali orang pendatang ya, terutama Jogja ini kan banyak sekali pendatang gitu. Nah, itu yang nggak tahu nih kalau keluarganya meninggal atau ada orang terdekat yang meninggal itu siapa yang merawat, terus ini mau digimanain jenazahnya dan sebagainya, itu mungkin masih banyak yang kebingungan gitu. Kalaupun ada mungkin wah biayanya terlalu mahal mungkin begitu ya. Nah, akhirnya dengan berangkat dari rasa keprihatinan kami itu, saya dan suami membuatlah suatu home care, tapi basicnya adalah pelayanan rukti jenazah dan semuanya ya. Jadi dari mulai mandi jenazah, baik itu untuk muslim dan non muslim, intinya untuk perawatan jenazah, dan juga ada tambahan untuk pengawetan jenazah. Pengawetan jenazah kalau misalnya nih jenazahnya mau dibawa ke luar Jogja dengan menggunakan pesawat ataupun kapal, itu kan kadang ada bahkan kalau pesawat tuh wajib ya ada surat keterangan diawetkan. Nah, itu kita memberikan layanan itu di mana petugas kami nanti akan datang ke rumah bukan korban ya, ke rumah klien kami gitu. Nah, itu nanti kami berikan layanan di sana sehingga keluarga yang berduka itu tidak perlu repot-repot bingung gitu untuk mencari pelayanan, dan kami memberikan dengan harga yang sangat terjangkau. Oke, jadi timbul atas keprihatinan Iya, dari betul. kebingungan orang-orang gitu. Betul sekali. Jadi emang tujuannya untuk home care dari jenazah, untuk memudahkan orang dan juga untuk membantu dengan harga yang lebih murah daripada yang lain gitu ya dok ya. Oke, mungkin dokter ini kan pembahasan kita udah hampir selesai nih dok. Mungkin ada nggak sih dok dari closing statement dokter gitu tentang sebagai dokter Hari Dokter Nasional dan juga sebagai dokter forensik gitu. Oke, ya. Jadi sebenarnya kalau untuk closing statement ya, jadi apapun nantinya teman-teman mau jadi dokter spesialis apapun atau jadi klinisi yang lain ataupun jadi peneliti ataupun akademisi, menurut saya ya pertama niatkan semuanya tuh karena untuk ibadah ya. Karena kalau kita meniatkan, mohon maaf dalam tanda kutip, hanya untuk materi atau duniawi saja, pasti tidak akan ada puasnya dan pasti akan ada rasa kurang dan kurang terus. Jadi ya pesan saya semoga teman-teman di sini jadi apapun itu selalu niatkan semuanya untuk ibadah dan kepentingan masyarakat. Oke, mungkin tadi untuk closing statement ini ada nggak sih dok kayak motivasi untuk kami gitu dari mahasiswa kedokteran yang ada di seluruh Indonesia gitu, apalagi kita kan saya dan juga teman-teman ini juga sebagai gampangnya anak muridnya dari dokter gitu, mahasiswanya dokter di UII gitu. Ada nggak sih dok motivasi untuk kita selalu bisa menjalani kuliah kedokteran ini dengan bisa lancar gitu? Oke, ya. Jadi untuk semua mahasiswa kedokteran, saya selalu bilang gitu ya bahwa kedokteran ini bukanlah proses yang singkat, proses yang sangat panjang. Karena saya aja masih belajar gitu ya, masih harus banyak belajar lagi. Jadi jangan mudah lelah. Nah, gimana sih biar nggak lelah? Anggap ini bukan suatu pertandingan kayak lari sprint ya, tapi lari maraton. Jadi semua mahasiswa kedokteran harus bisa mengelola performanya gitu ya. Itu secara bertahap gitu. Karena terlalu semangat itu juga ternyata tidak baik gitu. Kalau semangatnya di awal terlalu baik, terlalu kuat gitu ya, nanti ketika jatuh sedikit pasti akan kecewa. Jadi bagaimana kita bisa mengatur endurance kita, performa kita agar tetap lebih baik gitu. Kemudian ya itu tadi, teruslah berprogres gitu, karena hasil itu biasanya tidak akan mengkhianati usaha gitu ya, dan juga sebaliknya. Jadi teruslah berprogres dan berproses gitu. Misalnya ada jatuh sekali, ya udah nggak apa-apa, anggaplah jatuh ini memang bukan sebuah kegagalan gitu ya, tapi artinya sebuah alarm untuk kita bahwa oh kita harus memperbaiki semuanya gitu. Jadi teruslah berproses, insya Allah nanti juga pasti akan mencapai cita-cita yang diharapkan. Amin. Jadi sebagai mahasiswa kedokteran kita harus selalu semangat. Betul. Gampangnya seperti lari maraton gitu. Harus tetap stabil, nggak boleh kayak hanya cepat di awal, terus nanti lama-lama capek. Jadi kita harus selalu stabil, tiap hari kita jalani dengan semangat gitu. Nah, mungkin dokter ada nggak sih kesan-pesan gitu di Hari Dokter Nasional dan juga di acara pluripoten ini, dok? Oke, kesannya jujur kalau saya melihat mahasiswa kedokteran saat ini ya sangat jauh berbeda dibandingkan mahasiswa zaman tahun saya gitu. Sekarang sudah banyak sekali mahasiswa yang mulai mengembangkan bakat tidak hanya di dunia kedokteran saja, dan ini menjadi suatu potensi yang luar biasa ke depannya gitu. Kemudian untuk pesannya ya teruslah berkreasi, meningkatkan kreativitas, dan masih banyak sekali peluang-peluang
di bidang kedokteran yang mungkin bisa memperbanyak kerjasama dengan bidang lain atau fakultas lain atau institusi yang lain gitu agar kedokteran ini bisa terus berkembang dan semoga teman-teman dokter dari Indonesia juga akan tidak kalah bersaing dengan dokter-dokter lulusan luar negeri. Oke, baik. Nah, jadi untuk pembahasan kita kali ini udah selesai ya. Nah, mulai dari dokter klinisi, kemudian dokter pendidik, kemudian mulai dari dokter orang tua, dan juga dokter sebagai entrepreneur. Nah, untuk tadi pembicaraan dari dokter Hila, itu sangat insightful sekali ya dok, sangat benar-benar kayak wow gitu. Pengalamannya dokter udah luar biasa, udah dari waktu S1 hingga sekarang ini menjadi dosen gitu. Nah, mungkin saya mohon maaf ya dok kalau misalnya ada salah. Mungkin terima kasih atas kehadirannya di sini. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman. Semoga sukses selalu dan Allah mudahkan semua prosesnya. Amin. Oke, baik dokter. Terima kasih banyak. Mungkin acara ini saya tutup. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya dan juga telah menonton acara dari Pluripoten, Pluralitas Peran dan juga Potensi Dokter dalam peringatan Hari Dokter Nasional dari CIMSA, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Terima kasih dokter. Jesus,